Hai everyone, ini kalian udah lihat aku sudah pakai ini. Itu pertanda aku pengen nyatet. Jadi temenin aku nyatet. Oke, halo semuanya. Ini padahal baru 2 bulan loh, tapi aku kerasa kayak lama banget, jadi awkward gitu ngisi suaranya. Sesuai dengan judul, di video kali ini aku bakal belajar ditemenin sama kalian. Dan kali ini nulis ulang catatan. Ini aku lihat catatan temen sama catatan aku yang berantakannya. Dan buat kalian yang lagi nyari teman belajar tapi nggak berisik, aku bakal bikin video ini dalam 2 versi. Versi pertama yang ini aku masukin suara dan videonya dipercepat. Sedangkan versi keduanya dengan judul Real Time Study with Me. Jadi itu nggak bakal dipercepat videonya dan nggak ada suara aku kayak sekarang. Paling aku tambahin musik instrumental yang menenangkan. Link video ini dengan versi keduanya bakal aku taruh di description box ya. Oke, promosi sudah selesai. Saatnya masuk ke bahasan kedua, yaitu basa-basi. Apa kabar para penonton? Apakah subscriberku masih mengingat diriku? Maaf ya udah ngilang. Mungkin buat kalian yang ngikutin aku tahu video 3 bulan atau 4 bulan yang lalu gitu pas pengumuman SBMPTN. Kalian tahu kan, itu aku diterima. Jadi aku tuh masih anak maba guys. Jadi apakah kalian paham? Kalau kalian ngikutin aku dengan melihat latar video kali ini, mungkin kalian juga sadar bahwa ini adalah bukan kamarku. Yap, aku jadi anak rantau di kota orang. Jadi aku harus beradaptasi dalam dunia perkosan ini. Dan tentu saja beradaptasi dengan perkuliahan. Sebenarnya nih ya, sebenarnya aku ada stok 5 video. Tapi aku nggak ada mood buat ngedit karena energi aku tuh udah kesedot duluan dengan kuliah. Jadi kalau kalian nonton video ini berhasil diupload, tolong ucapkan selamat ke aku karena akhirnya aku berhasil ngelawan rasa malas dan rasa lelahku. Sebenarnya nggak selelah itu selama kuliah karena aku juga kuliahnya masih online sih ya. BTW bentar, ini ada disclaimer kalau di video ini karena aku nulis ulang catatan, jadi aku sambil denger lagu dan nyanyi-nyanyi gini. Jadi kalau kepala aku goyang-goyang itu berarti aku lagi nyanyi ya. Oke, balik lagi. Jadi sebenarnya aku itu lebih ke males. Aku punya waktu luang tapi energi akunya tuh udah keserap abis karena mempelajari hal-hal baru yang ada di dunia perkuliahan. Nah, untuk topik pembicaraan study vlog kali ini adalah sesi sharing gak sih tentang kuliah. Siapa tahu kalian dedek-dedek pelajar yang pengen melanjutkan ke tahap kuliah kepo nih, gimana rasanya jadi maba seperti saya. Kayaknya bukan sesi sharing sih ya, lebih ke sesi curhatnya aku gitu. Oh ya, mungkin ada banyak dari kalian yang belum tahu kalau aku kuliah di jurusan gizi, itu fakultas kesehatan. Nah, kenapa aku nyebutin fakultas kesehatannya? Karena fun fact, kultur fakultas itu beda-beda. Jadi perbedaannya itu bukan cuma dilihat dari universitas A beda sama universitas B, tapi per fakultasnya pun bisa berbeda. Contohnya, mungkin fakultas ilmu sosial dan ilmu politik mahasiswanya lebih berani mengeluarkan pendapat. Fakultas kesehatan yang tata keramanya itu sangat diperhatikan termasuk dalam pakaiannya, berbanding terbalik dengan fakultas seni rupa yang pakaiannya juga bebas karena dibebaskan berekspresi, dan masih banyak kultur yang lainnya. Kalau di fakultas aku, ini sangat ketat dengan tata keramanya. Orang-orangnya tuh sopan banget. Tiap mau ngomong pasti ngucap punten dulu. Kalau ketemu ngucap punten lagi. Kalau misalnya ada yang lagi ngejelasin terus ada kesalahan dan kalian pengen ngebenerin, ngucapnya punten, maaf, izin interupsi, Kang Teh atau Bapak Ibu. Jadi di sini tata krama sangat diperhatikan. Cuttingnya pun benar-benar menerapkan hal itu gitu. Jadi para maba pun mengikuti jejak cuttingnya. Terus buat kalian yang kepo, aku kuliah di mana? Aku kuliah di PTN yang ada di Karawang dan itu nggak terkenal. Kalian search aja dah, cuma ada satu kok PTN yang di Karawang. Dan itu adalah pilihan kedua aku di SBM. Jadi aku sangat bersyukur karena PTN ini mau nerima aku. Kalau misalnya aku ketendang,
pas SBM, mungkin aku nggak bakal berani ambil mandiri dan sekarang lagi gap year. Oke, sekarang aku pengen cerita apa lagi ya? Banyak yang pengen aku ceritain, jadinya bingung. Oh, mungkin aku cerita tentang ospek kali ya. Ospek aku tuh enak banget, tau nggak sih? Itu cuma dilakuin dalam seminggu, udah univ, fakultas, sama jurusan. Dan dilakuinnya tuh sebelum perkuliahan. Dan pengalaman ospek aku mirip-mirip aja sih, kayak masa orientasi pas SMA atau SMP. Jadi nanti bakal dikasih materi tentang pengenalan universitas, fakultas, dan jurusan. Tapi mungkin bedanya sama SMP SMA itu dikasih tugasnya kali ya. Kalau aku tugasnya lumayan banyak, ada tugas pra dan ada tugas di hari H. Aku ada cukup banyak tugas video perkenalan, terus cita-cita dan sejenisnya. Ada tugas bikin poster, disuruh bikin name tag, bikin buku, harus beli sepatu pantofel, beli baju yang sama. Ya kayak gitu dah. Tapi so far bagus-bagus aja, acaranya lancar, cuttingnya nggak senioritas tapi tetap tegas, dan tentunya aku dapat teman baru dong. Terus setelah orientasi sama seperti SMP dan SMA, kita lanjutkan belajar, diajarnya tapi sama dosen. Nah disinilah kultur shock datang, karena ini udah kuliah ya, dan ini udah masuk jurusannya itu. Aku masuk ke jurusan gizi, jadi ada pelajaran yang berhubungan dengan gizi. Kaget dong aku pas pertama kali ngelihat mata kuliah yang ada di jadwal. Ada dasar ilmu gizi, patofisiologi, anafisiologi, dan masih ada beberapa hal baru lainnya. Jadi itu karena aku masih awam ya, aku nggak tahu apa-apa, ngangong gitu loh waktu awal-awal. Tapi sejauh ini aku menikmati sih dunia baru aku. Anyway, udah ganti scene buat istirahat. Aku udah selesai ngebahas satu materi zat gizi makro, tapi aku masih harus ngelanjutin yang mikro ini. Aku mau istirahat dulu karena tadi aku udah belajar 1 jam. Tangan aku udah begini, udah gepeng. Kalau kalian notice dengar suara berisik, iya itu suara tetanggaku dengan teman-temannya. Makanya aku belajar pakai earphone biar nggak dengar suara berisik mereka. 17. Ini tangan aku lagi banyak lukanya. Jadi aku bakal tutup pakai ini biar kalian nggak salvo, karena abis ini aku bakal nge-shoot kertasnya aja, nggak pakai badan aku. Oh ya, buat yang suka nanya, ini luka kenapa? Ini luka karena gatel. Oke, sekarang lanjut belajar lagi. Setelah tadi istirahat dan shock ngelihat Seventeen yang bakal balik ke Indo tepat saat aku lagi UAS. Jujur aku kecewa banget karena nggak bisa nonton konsernya. Jadi dari September sampai Desember itu aku per bulannya selalu galau karena ada idol grup Korea yang aku sukain datang ke Indo. Tapi ini bukan saatnya kita membahas Korea. Mari kita balik ke topik utama, membahas tentang perkuliahan. Tapi apa ya? Bahas apa? Aku bingung juga pengen ngebahas apa. Oh, mungkin aku ngebahas perbedaan antara kuliah sama SMA kali ya, dalam lingkup general. Kalau dari segi organisasi, di universitas itu kebagi jadi 3 tingkatan. Ada organisasi tingkat luas-luasnya, itu tingkat univ. Terus ada organisasi tingkat fakultas, cuma megang beberapa jurusan. Dan yang terakhir ada tingkat jurusannya aja, jadi cuma 1 jurusan itu doang. Kalau di tingkat universitas sama fakultas, itu ada yang namanya badan legislatif dan badan eksekutif. Yang eksekutif ini biasanya lebih terkenal. Kalian juga pasti pernah dengar kan kata BEM atau BEM itu. Jadi kalau mau disama-samain kayak SMA, BEM itu kayak OSIS, tapi bedanya ada 2 OSISnya. Ada yang tingkat universitas sama ada yang tingkat fakultas. Sedangkan untuk badan legislatifnya, ini untuk tiap univ itu beda-beda ya sebutannya. Kalau di aku sebutannya BLM, dan itu tuh sama aja kayak MPK. Jadi wewenangnya itu kesannya lebih tinggi dari eksekutif karena dia yang ngawasin badan eksekutifnya. Itu baru di universitas sama fakultas. Nah, kalau di jurusannya itu ada yang namanya HIMA atau Himpunan Mahasiswa. Pokoknya pasti per jurusan itu ada 1 HIMA. Kalau yang ini tuh sama aja kayak OSIS, kayak BEM tingkat fakultas. Dia sifatnya eksekutif, bukan legislatif yang mengawasin. Jadi dia punya program kerja yang fokusnya itu ke anak-anak yang ada di jurusannya aja. Oleh
Oleh karena itu, ruang lingkup Hima itu lebih kecil daripada BEM tingkat fakultas. Jadi, tiap satu fakultas itu ada satu badan eksekutif, satu badan legislatif, dan beberapa himpunan mahasiswa. Terus, untuk ekskul, kalau di tingkat universitas ini kayaknya sebutannya UKM deh. UKM itu mirip-mirip kayak ekskul. UKM ya guys, bukan UKT, singkatan dari unit kegiatan mahasiswa. Ini sama aja kayak ekskul, jadi bersifat universal, semua jurusan, semua fakultas itu bisa aja berkumpul dalam satu UKM yang sama, asal dia punya minat yang sama gitu. UKM itu ada banyak, gak cuma beberapa kayak organisasi mahasiswa, dan tiap universitas itu punya UKM yang berbeda, dengan nama-nama juga yang berbeda-beda. Jadi kalau kegiatannya tentang fotografi, belum tentu sebutannya itu UKM fotografi. Terus sekarang saya mulai kehabisan topik lagi nih. Kayaknya udah sih sekian sesi sharing aku tentang perkuliahan, takut ada salah kata juga. Oh ya, kalau misalnya aku salah informasiin, correct me aja ya di kolom komentar. Sekarang gantian, aku bakal nanyain kabar kalian yang masih sekolah. Gimana kurikulum baru? Apakah menyulitkan? Apakah sudah beradaptasi? Apakah menjadi seru? Soalnya di video study vlog kemarin yang terakhir, itu banyak curhatan anak sekolah tentang keluhan mereka terhadap kurikulum baru. Jadi gimana guys, apa kabar? Ini yang sekolah udah pada ngelewatin masa UTS kan ya? Kalau aku soalnya baru mau UTS minggu depan, besok nih. Habis video ini diupload hari Senin itu aku bakal UTS. Jadi kemungkinan besar minggu depan aku nggak bakal upload lagi. Atau aku bakal upload ya, nggak tahu juga. Aku rencananya sih sekarang targetnya yang penting 2 minggu ada satu video yang upload. Dan aku punya planning baru buat OnlyTar biar lebih aktif di video vertikal kayak TikTok, Reels Instagram, sama shortnya YouTube. Soalnya aku juga nggak tahu bakal bertahan berapa lama aku bisa ngisi suara sepanjang ini. Aku masih bisa aktif bikin video dengan durasi panjang pakai suara kayak gini juga karena aku kuliahnya masih online dan tugasnya nggak sebanyak cutting-cutting aku. Tapi aku juga nggak yakin bakal bertahan sampai semester-semester depan. Pokoknya aku bakal lebih utamain kuliah sih ya dibanding bikin video panjang lebar kayak gini. Tapi tenang, untuk konten kayak gini nih, konten study, entah study vlog yang ada suara atau study with me pakai musik aja, itu bakal ada karena aku juga kuliah kan belajar ya, jadi kita belajar bareng aja lah. Atau mungkin nanti kalau misalnya aku lagi kesepian di kosan dan lagi belajar, aku bakal nyalain live entah di Instagram, TikTok ataupun YouTube biar kita bisa belajar bareng. Atau gimana kalau aku bikin link Google Meet, nanti ada jadwal-jadwalnya gitu biar kita bisa belajar bareng. Kalian juga on cam. Serius aku ngebayanginnya ini bakal seru deh kalau kita bikin Google Meet. Soalnya kita bakal tetap fokus belajar sama pelajaran kita, tapi pas kita lihat layar itu ada video-video orang yang lagi belajar juga. Jadi kayak belajar bareng beneran gitu. Ada motivasi tersendiri biar kita fokus buat belajar kayak yang lain. Jadi gimana menurut kalian kita belajar bareng di Google Meet? Setuju atau tidak? Kalau banyak yang setuju, nanti aku mungkin bakal bikin plannya dulu dan aku kasih informasinya di IG story Instagram. Tapi perlu diingat aku harus melewati UTS dulu, jadi aku belum aktif di Instagram. Dari kemarin-kemarin Instagram aku masih nggak ada kehidupan sih. Mungkin nanti aku bakal usahain lebih aktif di Instagram juga ya guys. Ya, udahan ya. Selesai sudah pembicaraan saya dengan pendengar kalian kali ini. Soalnya saya sudah selesai mencatatnya. Jadi tangan aku udah gemeteran, itu karena aku belum makan siang padahal udah jam segini. So yep, thank you for watching. See you on my next video and don't forget to be grateful today. Bye bye.